Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita langsung ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fikri. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Pada lab kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Ya, pada routing dinamik terbagi menjadi dua, yaitu ada IGP dan ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Interior Gateway Protocol atau IGP adalah bisa dibilang adalah satu kesatuan jaringan routing yang memiliki kebijakan atau routing protokol yang sama. Itu dia EGP. Sedangkan EGP adalah seperti routing yang menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda. Nanti di EGP kita akan menemukan yang namanya autonomous system atau AS number. Pada EGP ini contohnya adalah example BGP. Nah, pada BGP kita bisa mendistribut routing protokol lainnya. Tapi pada lab ini saya akan membahas tentang IGP ini masih dibagi dua lagi menjadi distance vector dan link state. Dimana distance vector itu adalah routing protokol yang dipengaruhi oleh distance atau jarak, seperti RIP dan eGRIP. Kalau link state ialah routing protokol yang didasarkan oleh COS atau matrix. Contohnya adalah OSPF dan IS. Pada lab ini saya hanya akan membahas tentang OSPF. OSPF dapat mengelompokkan jaringannya yang disebut dengan area. Kita gunakan hanya area yang sama karena masih tahap perkenalan saja. Area bisa dapat dibuat ya sebanyak-banyaknya, tapi dihitung juga sama spesifikasi routernya ya. Nanti kebanyakan routernya masih ecek-ecek. Lalu bagaimana konfigurasinya? Langsung aja kita praktekkan, oke? Pertama kita berikan IP address untuk network 10 yang mengarah ke klien dan 12.0 yang mengarah ke router tetangganya. No enable connect. Hostname kita rubah dulu R1. Oke. Interface G 0/0. Kita berikan ini IP address 192.168.1.1.255.255.255.0 ya. Kita aktifkan dengan perintah not shutdown. Kemudian kita ke interface yang mengarah ke router lainnya, klik 0/1. IP addressnya kita berikan saja ini 12.12.1. Nah, karena kita menggunakan /30 karena hanya menghubungkan dua router, yang artinya kita tidak memerlukan banyak IP dan hanya ada dua IP valid pada /30 ini. 252. Oke. No shutdown. Routernya protokolnya udah aktif tapi linknya belum. Sekarang kita pindah ke router 2. Cari enable connect. Hostname R2. Pertama kita berikan IP address untuk yang mengarah ke router 1, interface G 0/0. IP address tadi 12.1 di sini. Kita sekarang gunakan 12.12.12.2.
255 Oke, nah shutdown. Oke, sip. Lalu kita berikan juga IP untuk yang mengarah ke router 3, interface G0/1 IP address. Kita jangan 13, kita gunakan saja ini 23.23.23.0 agar lebih mudah. Itu berarti router 2 ke router 3 23. Nah 23 ini lebih mudah karena menandakan router 2 ke router 3. Begitu juga ini router 1 ke router 2. 23.1 dengan netmaxnya 255 Oke, aktifkan. Kemudian kita pindah juga ke router 3 untuk mengaktifkan networknya. Oke, sip. No, enable connected host R3. Kita berikan dulu untuk ke router 2, interface G0/0. Oke, bukan. Exit int G0/1. Sip. IP address 23.23.23.2 Oke, nah shit. Oke. Lalu interface yang ke arah client atau PC dengan IP address 2.1. Nah, ini akan digunakan client sebagai gateway. Oke. Dan oke. Selanjutnya kita berikan saja IP address langsung pada PC dan nanti tidak lupa ini adalah network 10. Kita berikan saja 12.0. Gateway-nya adalah IP milik router tersebut yang di sini. Oke, sudah. Lalu pada PC ini juga ini adalah 19.8. Kita gunakan saya 2.2 netmaxnya betul 08.2.1 ya. IP yang terpasang pada router yang mengarah ke klien itulah sebagai gateway. Lalu kemudian saatnya kita memasukkan routing OSPF nya pada masing-masing router. Nah, pada perbedaannya dynamic routing dengan static routing adalah pada static routing kita memasukkan network tujuan satu persatu dan kita harus menghafal network tersebut. Tapi bagaimana kalau network tujuannya adalah beribu-ribu network? Jangan dah 100 network, beratus network aja kita udah pusing, gimana beribu? Bagaimana dengan internet yang berjuta-juta? Nah, itulah kelemahan dari static routing. Jadi pada dynamic routing kita hanya perlu menambahkan network yang terhubung langsung dengan router. Karena di sini hanya ada dua network, yaitu network 12.0, 12.12.12.0/30 dan 192.168.10/24. Jadi kita hanya akan memasukkan dua network tersebut dengan cara router OSPF1. Oke. Nah, kita langsung berikan network di sini. Misalkan pertama 12.0 kita berikan juga netmaxnya cek 252. Lalu tidak lupa kita tambahkan areanya. Nah, area ini sebagai pengelompokan routing OSPF ini. Kita gunakan saja area 0 dan gunakan untuk semua router menggunakan area 0 karena kita masih tahap pembelajaran. Lalu networknya si klien ini 192.168.0 dengan netmax 256 area 0. Oke,
selanjutnya. Nah, ini nih yang enak. Kalau routing statik, kita harus menambahkan IP yang tidak terpasang langsung. Tetapi kalau dynamic routing adalah network yang terpasang langsung pada router. Ya, lebih mudah. Oke. Lalu kita pindah ke sini. Ke router 2. Oke. Kita masukkan juga ini router OSPF 1. Ya, ini ID ini juga harus samakan. Nah, lalu kita masukkan network yang connected langsung dengan router tersebut. Itu 12.12.0 dengan netmax titik 252. Oke. Oh iya, areanya jangan lupa area 0. Oke. Lalu network nih kedua network 23.23.230 dengan netmax 252, area 0. Ya, bisa dilihat jika OSPF menemukan tetangganya yang juga mengaktifkan OSPF, maka akan ada seperti ini, loading to full, loading down. Jadi kita berhasil memasukkan network ini ke dalam OSPF dan menghubungkan dua router ini dengan OSPF tentunya. Bagaimana untuk melihatnya? Kita gunakan command saja show IP route. Nah, bisa dilihat ini kodenya adalah O network 10. Kita dapat network 10 dari OSPF. OSPF. Got it. Oke. Via 12.12.12.1. Nah, berarti network ini kita dapatkan melalui gateway 12.1 ini. Mudah? Oke. Sangat mudah kan? Selanjutnya kita masukkan juga network pada router 3 ini dengan masih sama router OSPF 1, networknya 23.23.230 untuk daftarkan network ini 252, areanya jangan lupa area 0. Lalu karena ini akan ada notifikasi bahwa ada tetangga baru. Nah gigabit internet from loading to full loading dan loading selesai. Nah, berarti network 230 ini sudah termasuk dalam OSPF area 0. Lalu kita tambahkan juga network client atau PC yang mempunyai network 20 dengan netmax 255.255.255 0, area 0. Oke. Nah, di sini juga dicek jika ini berhasil masuk ke OSPF, ini juga berhasil ke OSPF, berarti kita juga dapat network ini sebagai OSPF juga. Coba kita lihat show IP route. Ya, bisa dilihat kita dapat network 12.0 via 231 dan kita juga dapat 192.168.10 melalui 231 juga karena next hopnya adalah ini. Dan ini adalah network dari klien di router 1. Bagaimana untuk pembuktiannya? Oke, langsung saja kita buktikan dengan cara ping dari PC 0 ke PC 1 ataupun dari PC 1 ke PC 0 sama saja. Saya akan coba ping dari sini. Ping 92.168.2.2. Ya, ini adalah IP dari PC yang di ujung sono. Oke, ping. Tunggu. Memang akan RTO karena baru pengenalan. Nah, sudah ada reply atau balasan dari PC sononya. Berarti network ini sudah menggunakan OSPF untuk saling terhubung. Ya. Karena kita telah berhasil menghubungkan semua network ini, saatnya saya mengucapkan
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.